Pendengar, kami lanjutkan kembali program Dialog Pagi untuk pagi hari ini. Setelah tadi saya sudah bersama Pak Edi Siswoyo, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Cirebon, yang sepertinya Pak Edi juga sudah mulai hafal nih wajah-wajahnya. Ya seperti saya tadi saya bilang, saya mulai hafal ini di lampu merah ini, di lampu merah yang di sana orangnya ini. Bahkan saya mulai tahu ini jadwal-jadwalnya ini. Orang ini nih ada di beberapa tempat di jadwal-jadwal tertentu ya. Tapi kalau kemudian pendapatan mereka bisa sampai 300 sampai 700 ribu rupiah, apa mungkin ketika mereka dititipkan di BLK, kemudian diajari cara mencari rezeki, uang begitu ya, cara berdagang atau mereka dimasukkan ke pabrik dengan upah minimum kabupaten kota yang kita tahu bersama harganya berapa, apa mereka mau gitu ya. Nah, sekarang saya sudah bersama pengamat sosial ini, Mbak Nisa Rengganis. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nisa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Nisa? Kabar baik, Alhamdulillah sehat. Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Baik, Mbak Nisa, tadi sebelumnya kami sudah berbincang juga dengan Pak Kasatpol PP. Kalau dari sudut pandang Mbak Nisa, apa yang sebenarnya terjadi ini? Ketika sebagian masyarakat kita lebih, sepertinya kok mereka jadi nyaman di traffic light dan seterusnya mengais rezekinya. Silakan Mbak Nisa. Iya. Ini sih kalau saya lihat ini satu keprihatinan ya, karena sebenarnya kan persoalan penertiban terhadap orang-orang yang lebih nyaman mengais rezeki lah, kalau bisa dikatakan begitu di traffic light itu jadi persoalan yang klasik. Dan ini juga dialami di sejumlah daerah, Mas Subhan, tidak hanya di Cirebon ya, karena banyak sekali di beberapa kota, khususnya kota-kota besar, itu banyak pengemis atau pengamen. Kalau sekarang misalnya manusia silver ya yang paling populer gitu. Itu khawatirnya kan kecenderungan masyarakat yang pejalan umum ya, khawatir itu mengganggu ketertiban dan keamanan, terutama juga untuk keselamatan mereka sendiri sebenarnya, karena kadang kan banyak hal yang terjadi di perempatan lampu merah itu, terutama kalau misalnya anak-anak kecil ya, kita lihat kebanyakan anak-anak kecil yang kemudian saat mengamen atau mengemis juga mereka nggak melihat soal keselamatan bagi mereka sendiri. Nah, ini memang harus ditertibkan. Jadi wajar ketika banyak masyarakat yang mengirimkan surat suara ya ke RRI untuk membahas soal ini gitu. Nah, kalau tadi sempat disinggung bagaimana misalnya soal balai pelatihan. Ini juga sebenarnya pemerintah ya, saya lihat di kota Cirebon sendiri juga sudah bolak-balik nih melakukan penyediaan balai dan infrastruktur pelatihan gitu. Bahkan misalnya kita juga di kota Cirebon dan di kabupaten kita sudah punya peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang nomor 13 tahun 2019. Artinya inisiatif pemerintah sudah bagus ya. Sudah banyak upaya yang dilakukan, salah satu caranya dengan melakukan perlindungan dengan menerbitkan berbagai regulasi untuk menjamin perlindungan jalanan, kemudian membuat balai pelatihan, instruktur pelatihan, ada pembinaan juga dan pemberdayaan kepada para pengamen atau pengemis di area traffic light itu. Tapi lagi-lagi tadi pertanyaannya kok bolak-balik mereka kembali lagi gitu. Mungkin tergiur dengan penghasilannya, tergiur dengan mereka nggak banyak melakukan, ya katakanlah tinggal berdiam di lampu merah, kemudian muter-muter sedikit ya. Modal panas-panasan ya. Modal panas-panasan atau modal gitar-gitaran yang kadang juga nadanya kemana gitu kan. Nah, artinya ini ada kecenderungan mereka sudah termanjakan gitu bisa dikatakan, sudah menganggap ini jadi salah satu profesi. Nah, artinya kita sebagai masyarakat pengguna jalan itu harus juga turut andil agar mereka tidak kembali lagi ke perempatan-perempatan lampu merah dengan cara hal yang paling sederhana adalah tidak memberi kita nggak ngasih ya. Tidak ngasih sedekah kepada mereka ya. Iya. Sepertinya itu kuncinya ya Mbak Nisa ya? Iya. Oke. Baik, saya tahan dulu sebentar ya Mbak Nisa ya. Ini ada yang ingin bergabung, ini Pak Didi. Selamat pagi, Assalamualaikum.
Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Subhan. Ya, silakan Pak Didi, ini ada Mbak Nisa Rengganis ini. Silakan Pak. Baik, Mas Subhan dan Mbak Rengganis, kalau saya menyimak, mendengarkan, dan juga melihat secara fakta di lapangan terkait dengan manusia silver, awalnya saya ini senang gitu ya, pada saat melihat orang seperti itu di Bandung tuh senang. Kemudian akhir-akhir ini malah saya bukannya senang, Jadi terganggu ya? tapi malah tidak suka gitu. Oh, malah tidak suka. Tidak Oke. suka. Karena apa? Karena itu merupakan gaya baru dalam hal mencari uang, mencari nafkah, ya tanda kutip mengemis dengan gaya baru. Dengan profesi silver, kemudian bermotif tokoh-tokoh, boneka Marsa dan sebagainya. Intinya mereka itu mengemis dengan gaya baru. Ya. Walaupun di setiap perempatan lampu merah, saya lihat banyak terpampang perda yang mengatur tentang ketertiban umum. Akan tetapi persoalannya ini kucing-kucingan dengan petugas. Sewaktu-waktu petugas ada, mereka hilang. Kemudian kalau petugas tidak ada, malah merajalela. Bukan hanya manusia silver, bahkan sekarang mengamen pun. Baik, Pak Didi. Ini sangat membahayakan. Baik. Oleh karena itu, saya minta kepada penegak agar tidak hanya melakukan sweeping penertiban ini sewaktu-waktu, tetapi diberikan di setiap lampu merah ini salah satu petugas. Petugas Linmas yang ada di Kota Cirebon, daripada hanya duduk-duduk di lampu merah, di Jalan Pemuda, di Pasar Pagi dan sebagainya. Mendingan di lampu merah ya. Dilibatkan saja di tiap lampu merah. Siap. Oke. Pak Didi, terima kasih Pak ulasannya. Terima kasih, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Libatkan Linmas nih harusnya katanya. Ada yang bisa ditanggapi, silakan Mbak Nisa. Iya, baik. Setuju ya dengan Pak Didin, sekalipun memang ini kalau kita lihat dari akar permasalahannya gitu, banyak pengamen, pengemis dengan berbagai wajah baru, dari mulai manusia silver, ada yang kemudian misalnya pengamen ya, itu juga jadi kritik terhadap kita sebenarnya soal perekonomian hari ini gitu ya, dan bagaimana mereka tidak bisa mendapat mungkin kesempatan pekerjaan yang layak gitu. Nah, saya setuju tadi persoalan penertiban dan penanggulangan gelandangan atau pengemis itu sebenarnya harus memperhatikan 3 hal, Mas Subhan. Yang pertama ada unsur preventifnya, kemudian ada unsur represifnya dan rehabilitatif. Nah, mungkin sejauh ini baru sampai di tahap represif ya. Jadi kita harus mendorong juga gini di balai-balai penertiban atau balai-balai penampungan itu, untuk instruktur pelatihannya itu sifat rehabilitasinya ini harus jangka panjang. Artinya bukan hanya kemudian dikumpulkan, ditertibkan, kemudian mereka dapat himbauan atau sanksi atau apa, tapi mereka harus dapat pelatihan kerja yang mereka punya skill yang kemudian bisa bersaing ya, artinya bisa skill itu bisa digunakan untuk menggantikan posisi mereka yang sebelumnya profesinya itu sebagai pengemis, akhirnya punya skill untuk bisa mencukupi kebutuhan ekonominya gitu. Kemudian tadi soal sudah banyak sebenarnya aturan-aturan di perempatan lampu merah, bahkan pernah juga dipasang plang ya, jadi plang imbauan yang disertai dengan sanksi gitu. Ya, bahkan nggak tanggung-tanggung kalau nggak salah di awal-awal perda ini berlaku, bahkan sanksinya itu diberikan kepada bagi mereka yang memberi uang kepada pengemis, bagi mereka yang menerima maupun memberi. Nah, ini sebenarnya jadi salah satu solusi ya. Tadi yang saya katakan gitu, kita juga sebagai masyarakat pengguna jalan sebenarnya turut andil untuk membuat mereka bertahan mencari pekerjaan di privilege itu, karena kita
terus-terusan misalnya ngasih, kemudian karena kan ada juga beberapa yang nggak tega ngelihatnya dan itu salah satu bentuk sodako gitu. Nah, saya kira sih untuk sodako atau amal atau ketika kita ingin memberi kita dialihkan ke yang lain ya, ruang yang lain, karena ketika kita memberikan kepada pengamen dan pengemis ini sebenarnya melatih juga mereka jadinya tidak kapok gitu untuk kembali ke jalan. Justru dengan kita paling tidak kita berhenti ya dari kita dulu gitu, berhenti untuk mengasih, dan akhirnya mereka kan punya pikiran berpikir ulang gitu. Ketika penghasilannya nggak banyak, udah modal panas-panasan tadi kan sama Subhan gitu, kemudian ternyata nggak dapat pemasukan yang banyak, akhirnya mereka akan mikir dua kali. Mikir ya untuk tetap berada di jalan begitu. Baik, Mbak Nisa, kita lanjutkan kembali Mbak Nisa. Nah, kalau misalnya tadi ya pendapatannya lebih tinggi loh daripada mereka harus hanya sekedar misalnya diberikan sanksi, kemudian mereka membayar sejumlah uang, ya mereka mendingan balik lagi ke jalan. Maka persoalannya tadi kalau kata Pak Edi Siswoyo, ini soal mental ya. Mentalnya memang sudah senang di jalan akhirnya, karena di jalan lebih menjanjikan sepertinya. Nah, bagaimana mengembalikan mereka bahwa ini sebenarnya sesuatu yang salah, Mbak Nisa? Nah, itu sebenarnya kan dalam pemerintah kita ya, ini juga jadi salah satu capaian Pak Jokowi sebagai Presiden RI, itu melakukan revolusi mental. Nah, ini salah satu mental yang memang harus direvolusi. Jadi bagaimana mental meminta-minta, mental mengemis itu juga seharusnya bisa berubah ya pola pikirnya gitu. Karena kan yang mereka pertunjukan gitu, artinya mereka sebenarnya nggak punya skill ya. Mereka hanya modal tadi kalau bahasanya Mas Subhan, modal panas-panasan atau modal standby gitu dari pagi sampai malam, dan tadi kalau disampaikan oleh reporter bahkan modal berbelas kasihan, meminta belas kasihan. Nah, artinya kan tidak ada hal yang istimewa ya, tidak ada skill yang bisa mereka tawarkan gitu. Berbeda misalnya kalau saya lihat misalnya di Bandung lah yang paling dekat. Di Bandung ini ada spot area untuk kreasi seni. Dan saya lihat juga Pemkot Cirebon sebenarnya sudah melakukan itu di depan Dinas Tenaga Kerja dan di Balai Kota itu ada panggung kreasi seni. Nah, jadi para pengamen-pengamen di Bandung itu punya ruang, Mas, untuk bisa menampilkan kreasi mereka ya. Bahkan kalau di Bandung kan misalnya ada pengemis itu yang dia main musiknya nggak cuma gitar gitu, ada yang pakai biola, ada yang pakai harmonika, atau ada yang berteatrikal. Nah, itu salah satu ruang kecil sebenarnya yang diinisiasi oleh Pemda ya untuk membuat ruang kreasi, dan mereka di sana ketika ada penonton, saya yang menonton acara tersebut gitu, ketika ingin ngasih uang ya itu karena kita terhibur gitu, kita melihat penampilan yang bagus, terhibur. Beda halnya misalnya ketika dia turun di jalan gitu, sebenarnya kan pengamen juga nggak bisa kita nikmati karena misalnya kita lagi di dalam motor panas-panasan, akhirnya nggak bisa, atau di dalam mobil yang nggak terdengar gitu ya. Nah, sebenarnya itu bisa jadi salah satu alternatif membuat ruang berekspresi begitu ya. Ruang ekspresi, baik. Ruang kreatif kita. Baik. Ya, bahkan kalau kita lihat di depan kantor RRI itu di lampu merah pemuda itu, jadi tiap sudutnya ada speaker portable-nya ya, Mbak Nisa ya. Iya, betul. Bahkan kita jadi nggak tahu ini suara dari mana ini karena kenceng-kencengan. Oke. Ini ada salah satu pengendara juga yang sepertinya terganggu juga nih, Mbak Nisa. Tapi saya harus tanya langsung, ini beliau ini terganggu atau malah senang ini dengan adanya peminta-minta di jalan raya. Ada Pak Arief, kita dengarkan bersama ya Mbak Nisa ya. Nanti Mbak Nisa kalau misalnya ingin bertanya juga boleh ya dengan Pak Arief. Pak Arief ini adalah salah satu pengendara mobil juga yang bisa kami hubungi. Pak Arief, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Waalaikumsalam, dengan Subhan, dan ini ada pengamat sosial juga, ada Mbak Nisa nih di ujung telepon yang lain. Pak Arief ini terganggu nggak sih Pak dengan banyaknya atau maraknya orang yang melakukan aksi-aksi di jalan seperti peminta-minta dan seterusnya, Pak Arief? Ya, kalau secara pribadi, Pak, saya
sangat mengganggu ya Pak ya. Hmm. Sangat mengganggu banget, apalagi dengan kondisi kita lagi berhenti, sedang berfokus pada lampu, tiba-tiba ada yang gedor-gedor jendela, Iya. ya, begitu kan. Hmm. Kita bisa mengagetkan Pak. Ya, apalagi dengan penampilan-penampilan yang garang-garang begitu kayak manusia silver, Iya. apalagi yang seolah-olah memelas gitu kan. Ya menurut pribadi saya sih sangat mengganggu lah. Oke. Gitu, Pak Arif ini termasuk yang memilih untuk ngasih atau nyuekin aja Pak Arif? Sebenarnya kalau dari segi amal ya sebenarnya saya pengen ngasih loh Pak. Gitu ya? Iya. Kalau kita dibiasakan ngasih, nanti mereka kayak naken. Akan menjadi tempat lahannya dia gitu loh. Pernah ketemu nggak dengan yang maksa-maksa gitu Pak? Nggak ngasih tapi dia tetap ada di samping Pak Arif gitu? Ada juga sih. Ada yang mereka pura-pura nggak tahu. Ya, mungkin karena tertutup kaca ya. Gedor-gedor gitu, saya bilang dada-dada tapi tetap dia berdiri aja di samping. Sangat mengganggu juga tuh Pak. Itu sangat mengganggu ya. Nah, kalau sepanjang perjalanan Pak Arif, karena Pak Arif ini sepertinya sering di jalan juga ya Pak Arif. Ada nggak lampu merah yang atau traffic light di kota, terutama di kota Cirebon yang menurut Pak Arif memang ini mulai sangat meresahkan ini, karena terlalu banyak yang meminta-minta. Ya hampir ya, saya rasakan hampir di lampu merah Pak. Itu sangat banyak sekali itu, apalagi di sekitaran Jalan Bebas gitu kan. Itu banyak banget tuh, kayak sudah seperti apa ya, mungkin kayak komplotan atau gimana, kayaknya mereka ada jam kerjanya ya Pak Arif. Betul. Gak putus-putus gitu, sampai ya. malam pun ada gitu. Oke. Baik Pak Arif, sedikit saja ada masukan nggak buat Pak Arif nih, gimana nih supaya jalanan kita jadi bersih, tapi mereka juga bukan hanya diusir ya, tapi mereka bisa dikaryakan atau seperti apa? Menurut Pak Arif gimana Pak Arif? Ya mungkin seperti itu ya, harusnya pihak pemerintah tuh bisa menangani hal-hal yang seperti itu. Jadi mungkin kasih binaan lah untuk keterampilannya, biar mereka tuh nggak akan tetap di situ terus sampai sepanjang waktunya gitu loh Pak. Baik pembinaan ya. Di lampu merah kan kalau terasa nyaman, terus apalagi Cirebon kan banyak hilir mudik pendatang yang lewat, itu kan bahkan malu kita wong Cirebon. Iya, jadi wong Cirebon kita malu ya Pak. Oke, Pak Arif, terima kasih Pak Arif. Sehat-sehat selalu ya, hati-hati selalu di jalan ya. Oke, sama-sama. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sisa sekitar 3 menit terakhir nih Mbak Nisa. Nah, masalahnya kita kadang-kadang terenyuh nih Mbak Nisa. Waduh, lihat pakaiannya udah compang-camping, kayaknya apalagi udah bawa anaknya kasihan gitu. Akhirnya kita terenyuh. Nah, sebenarnya kan kalau dituangkan dalam perda juga sudah ada, kita nggak boleh memberi. Tapi faktanya yaitu karena kita terenyuh, kasihan, atau bahkan mungkin sebagian ada yang merasa terancam karena tadi ya, misalnya udah bilang dadah tapi ternyata masih ada di situ, kan jadi mengintimidasi itu jadinya. Nah, itu gimana tuh kalau menurut Mbak Nisa? Kita tetap kekeh aja, nggak usah ngasih atau gimana? Iya, demi ketertiban bersama, dan saya kira soal amal sedekah ini kan niat ya, dan sudah tercatat lah. Artinya kita bisa mengalihkan ke ruang lain ya, ke sekarang kan juga banyak lembaga-lembaga infak zakat gitu. Itu bisa, dan pertanggungjawabannya bagus gitu ya. Artinya mereka tersalurkan dengan baik gitu. Nah, kalau kita terus-terusan tadi seperti Pak Arif, kalau kebiasaan ngasih mereka keenakan, itu juga sebenarnya kita turut andil untuk menciptakan mereka kembali lagi, balik lagi. Bahkan mereka berpikir ini jadi salah satu profesi yang menarik gitu. Bisa jadi malah dengan yang tukang parkir itu lebih bagus, lebih gedean ini ya, penghasilannya gitu ya. Atau abang beca yang sekarang tarikannya juga sepi gitu kan. Nah, ini kan soal membentuk mental tadi itu, Mas Subhan. Terkait perda, saya ingin ngomentari sedikit. Ini perdanya sudah ada, artinya pemerintah sudah punya inisiatif ya, bahkan mereka juga sudah melakukan upaya-upaya, dimulai dari upaya represif, kemudian upaya rehabilitatif ya, bahkan di awal upaya persuasif gitu, bagaimana ajakan, upaya preventifnya, bagaimana upaya pencegahannya gitu, kemudian represifnya juga saya kira sudah dijalankan, bagaimana melakukan razia, kemudian
sanksi gitu ya, sekalipun pada bandel nih. Akhirnya bolak-balik mereka datang lagi. Kemudian nah ini upaya rehabilitasinya ini tadi yang disampaikan Pak Arief juga gitu. Saya sepakat bagaimana pemerintah membuat balai pelatihan yang memang itu apa ya, si orang-orang yang masuk ke balai pelatihan ini keluar itu akhirnya punya skill. Jadi bagaimana upaya rehabilitasi ini ya, selain menampung, kemudian memberikan penyantunan, tapi juga harus berperan untuk memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan agar mereka juga pada akhirnya keluar tuh bisa dapat pekerjaan yang bagus gitu. Nah, ini yang harus dimaksimalkan sebenarnya. Baik. Ini kalau ada istilah, kalau teoris itu ada cuci otak, ini harusnya cuci mental ini ya Mbak Nisa ya. Betul. Mereka dicuci kembali nih mentalnya jadi bagus. Mbak Nisa, sayang sekali waktunya sudah terbatas sekali. Terima kasih Mbak Nisa ulasannya pagi hari ini, diskusinya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sehat selalu Mbak Nisa. Sama-sama Mas Subhan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kami harus segera akhiri dialog pagi hari ini dan mudah-mudahan sih ini atau pihak-pihak terkait sudah mulai punya skenario terbaik ya. Bagaimana kemudian mereka yang sudah ditarik dari jalan itu tidak lagi kembali ke jalan. Saya M. Subhan, selamat pagi.